Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel Fakta Unik. Pada kesempatan hari ini, kami akan mengangkat cerita menarik dari salah satu usaha kopi lokal yang sedang berkembang, yaitu Kopi Y. Walaupun ownernya sendiri belum bisa hadir secara langsung, tetapi hari ini kami sudah bersama Bang Riki, sahabat terdekat sekaligus perwakilan Kopi Y, yang akan berbagi cerita dan pengalaman seputar perjalanan Kopi Y. Langsung aja, ini bintang tamu kita, Bang Riki. Mungkin Bang Riki bisa perkenalkan dulu siapa Bang Rizky dan apa peran Bang Rizky di Kopi Y ini. Oke, nama saya Riki. Saya selaku Head of Social Media di Kopi Y. Oke, ini Bang, bisa nggak ceritakan sedikit atau singkat apa itu Kopi Y dan sejak kapan nih usaha ini berdiri? Kalau Kopi Y itu berdiri dari bulan September 2024. 2000. Tapi waktu itu belum di outlet, masih di rumah untuk produksi kopi. Tapi produksinya yang di rumah ini udah proper ya, udah benar-benar proper. Terus kalau untuk apa itu Kopi Y? Kopi Y itu ya kopi gerobakan dengan harga yang relatif di bawah rata-rata ya daripada dari kopi shop, tapi dengan rasa yang bisa dibilang bersaing lah dengan kopi shop di Tanjung Pinang begitu. Nah, ini kalau boleh tahu nih Bang, mengapa sih owner Kopi Y ini memilih nama Kopi Y? Apa makna di balik nama tersebut tuh Bang? Kalau kita boleh tahu. Kalau Kopi Y, kalau yang aku dengar ya dari owner langsung ya, kenapa Kopi Y? Karena Kopi Y itu menjual kopi dengan konsep gerobakan. Y itu dalam bahasa Melayu kan kadang kita suka manggil orang tuh, Ya, Y. Kalau di Jakarta atau di mana kan biasa bro. Kalau orang Melayu bilangnya Y. Y itu sapaan. Kopi Y lebih enak untuk diucapkan. Oke, Bang. Juga bisa diartikan kopi Y. Y itu kan dalam bahasa Inggris way, jalan. Kopi yang dijual di jalan. Bisa diibaratkan gerobak gitu. Gerobak di jalan. Begitu. Abang nih, mungkin sudah lama yang kita tahu owner Kopi Y ini latar belakangnya itu adalah salah satu mantan gamers atau di dunia game. Nah, sebagai sahabat owner nih, sejauh mana sih Bang Riki terlibat dalam perjalanan Kopi Y? Kalau terlibat dalam perjalanan Kopi Y itu bisa dibilang waktu awal buka outlet. Itu setelah merintis ya, setelah Kopi Y merintis ya. Itu aku bergabung beberapa bulan setelah outlet dibuka. Waktu itu Bang Ari minta tolong untuk megang sosial media. Lebih ke marketingnya lah bisa dibilang begitu. Nah, nih menurut Bang Rizky nih, apa sih keunikan Kopi Y dibandingkan kedai kopi atau kopi yang lainnya nih Bang? Kalau seperti kita tahu nih Tanjung Pinang sudah banyak beredar kopi-kopi gerobak seperti Kopi Y. Menurut Bang Rizky ini apa sih keunikan Kopi Y dibandingkan kopi yang lain? Oke. Kopi Y itu mungkin bisa dibilang salah satu pelopor pertama ya kopi gerobakan di Tanjung Pinang. Jadi biasa yang pertama kali itu orang akan mudah mengingat. Terus sekarang itu brandingannya kuat. Kalau Kopi Y itu brandingnya kuat, sosmednya jalan, brandingannya oke, strategi brandingnya oke. Terus Kopi Y ini kopi gerobakan yang pertama punya outlet di Tanjung Pinang. Jadi kita nggak jual di gerobakan aja, kita juga punya outlet. Dan outletnya itu konsepnya itu grab and go. Orang bisa datang ke outlet, beli kopi yang udah langsung ready, masih fresh, baru dibikin. Lalu mungkin
nama ya. Nama Kopi Wai ini lumayan gampang disebutkan, gampang diingat. Mungkin itulah. Cerita ya bang. Nah jadi sebenarnya ini apa sih bang konsep yang diusung oleh Kopi Wai, baik dari segi tempat maupun menu? Konsep itu lebih ke ya kopi gerobakan sih, kopi gerobakan tapi dengan kopi yang benar-benar kopi ya. Dari biji kopi kita proses sendiri, kita punya mesin roasting, kita punya mesin espresso, terus konsepnya ya jualan kopi yang beneran kopi. Terus nggak perlu nunggunya paling bentar doang, nggak perlu ngantri kayak di kafe-kafe. Cepet lah, orang wah pengen ngopi nih, butuh kopi, cepet ke kopi gerobakan aja, ke Kopi Wai gitu. Oke bang, abang ini kan udah bisa kita bilang lumayan lama nih di Kopi Wai. Selama abang mengikuti owner Kopi Wai ini, apa sih bang yang abang tahu tantangan terbesar yang dihadapi Kopi Wai sejak awal berdiri nih bang? Tantangan terbesar kalau untuk sejauh ini, tantangan terbesar Kopi Wai itu cuman di cuaca. Kalau untuk bulan-bulan Desember ya, akhir tahun lah. Lagi musim hujan itu lumayan ngejual kopinya susah karena cuaca. Kita ngejual kopi dingin kan, kopi dengan es, bukan kopi panas. Jadi dengan cuaca yang dingin itu lumayan mempengaruhi penjualan kopi di kita. Gitu. Nah, lalu nih bang, bagaimana sih cara Kopi Wai bertahan atau berkembang di tengah persaingan usaha kopi yang cukup ketat yang kita ketahui di Tanjung Pinang ini? Ya sudah banyak lah yang kita ketahui ini, sudah banyak yang namanya kopi gerobakan. Nah ini bagaimana sih cara Kopi Wai atau langkah Kopi Wai bertahan dan berkembang di tengah persaingan usaha kopi yang cukup ketat ini bang? Cara Kopi Wai bertahan dan berkembang lebih ke kita itu konsisten dengan rasa. Jadi rasa kita tuh nggak pernah berubah dari dulu ya, dari pertama kali ya. Berubah pun paling mungkin pengaruh dari biji kopi doang. Biji kopi. Ya, tapi kalau untuk rasa kita ngejaga rasa itu konsisten dari dulu. Yang orang suka kayak mana, oh itu yang kita pertahankan. Terus kalau misalnya untuk berkembang, sebenarnya balik lagi ke masalah branding yang kuat sih sebenarnya. Branding Kopi Wai ini kuat dari awal buka sampai sekarang. Jadi dengan branding yang kuat kita bisa ngejaga konsumen. Oke bang, mungkin atau yang abang tahu nih, apa sih harapan owner Kopi Wai untuk ke depan usaha ini? Harapan sih ya paling go nasional lah. Go nasional Kopi Wai. Mungkin di beberapa kota-kota besar di Indonesia ya. Kalau sekarang kan baru di Tanjung Pinang aja nih. Paling nanti mungkin dalam beberapa tahun ke depan kita doain bisa go nasional. Ada nggak sih bang rencana, kan tadi abang bilang bahwasannya nanti akan buka beberapa outlet di kota-kota yang ada di Indonesia nih. Ya. Untuk tahun depan, bulan-bulan dekat nih bang, itu kira-kira ada nggak di kota-kota tertentu yang bakal dibikin outlet tahun depan? Mungkin terdekat kita ada target buka di Batam. Di Batam tahun depan. Sama nanti kita punya outlet baru di Batu Lapan. Masih di Tanjung Pinang ya. Tapi dengan outlet yang lebih besar, yang lebih proper. Bisa nongkrong, tapi mungkin nggak lama ya. Terus lebih besar dari yang ini. Gitu. Oke bang. Yang terakhir nih bang. Pesan apa sih yang ingin disampaikan kepada anak-anak muda atau calon pelaku UMKM yang ingin membuka usaha kopi nih bang?
pesan. Pesan dari aku. Iya, dari abang sendiri. Kan mungkin abang Pesan. udah banyak belajar nih dari Iya. Bang Mimin yang kita kenal. Iya. Kalau dari abang sendiri nih, gimana tuh bang? Kalau untuk anak muda, cari ide bisnis Ide bisnis? yang mungkin belum ada di Tanjung Pinang tapi udah ada di luar. Kayak kopi gerobakan ini kan pertama kali bukan di Pinang tapi di luar. Di luar. Di luar di Pinang belum ada. Ya udah kita ATM, amati, tiru, modifikasi, branding sendiri. Mungkin di luar ada usaha apa yang lagi rame, kita bawa ke Pinang, kita branding sesuai dengan brandingan daerah mungkin, gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada Bang Ricky yang sudah meluangkan waktu dan berbagi cerita mewakili Kopi Way hari ini. Ya, Dari perbincangan hari ini kita bisa belajar bahwa usaha kopi tidak hanyalah soal rasa, tetapi juga tentang kerjasama, kepercayaan, dan perjuangan bersama. Semoga cerita dari Kopi Way ini bisa menginspirasikan teman-teman semua. Jangan lupa untuk terus mendukung UMKM, kunjungi Kopi Way. Saya selaku host memundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode berikutnya di channel Fakta Unik.